Sofian, kita lihat lapangan usaha ini yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah pertanian ya Pak, ada kehutanan, perikanan yang kalau kita lihat ini pertumbuhannya berada di sekitar 23,43% Pak, ini quarter to quarter. Khusus perkebunan sawit Pak, kontribusinya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia atau untuk perekonomian Indonesia sampai dengan sejauh ini seperti apa Pak Sofian, silahkan. Ya, yang pertama bahwa sawit ini sekarang kontribusi kepada ekonomi Indonesia cukup signifikan. Ya. Kita lihat misalnya dari angka ekspor, angka penyerapan tenaga kerja secara overall. Ya. Kita tidak bicara quarter ke quarter, tapi bicara secara overall. Misalnya orang yang bekerja dan mendapatkan manfaat dari industri sawit itu mencapai sekitar 18 juta orang. Ya kan? Ekspor kita itu sekitar 30 miliar dolar ya, dalam beberapa tahun terakhir. Nah itu salah satu komoditi yang paling besar di luar produk batubara. Ya. Nah kemudian kontribusi secara overall terhadap PDB memang tidak secara satu komoditi cukup besar, sekitar lebih dari 3,5% PDB, ya kan. Jadi oleh sebab itu saya setelah tidak lagi di pemerintahan bersama Pak Darmin Nasution, kita pikirkan bagaimana untuk kita melakukan riset dan studi bagaimana ekosistem sawit ini harus kita jaga. Karena kalau ekosistem yang tidak terjaga, bukan tidak mungkin nasib sawit sama seperti nasib komoditas yang lain. Dulu kita pernah jaya di gula, bahkan konglomerat pertama dunia itu dari Indonesia waktu itu, Wee Tiong Ham. Ya kan? Kita ekspor gula itu pada periode sebelum Perang Dunia Kedua, kalau tidak salah sudah hampir 2 juta ton. Ya kan? Kemudian kita juga pernah jaya di teh. Teh itu kota Bandung itu dibangun oleh industri teh. Ya. Kemudian karet. Ya. Waktu Perang Korea misalnya harga karet tinggi sekali, petani karet makmurnya luar biasa. Tapi kalau kita lihat sekarang komoditi itu sudah tenggelam. Ya. Bahkan kalau kita merujuk lebih jauh lagi, dulu di waktu rempah itu menjadi komoditi yang sangat mahal, itu rempah itu ya Belanda, Portugis datang karena itu. Tetapi hampir semua komoditi itu sekarang hampir tinggal sejarah. Teh itu sekarang itu harganya tidak pernah naik. Saya ingat waktu saya Menteri BUMN tahun 2006, 2007, harga teh di bawah $2 per kilogram. Ya. Hari ini juga masih seperti itu. Ya. Kemudian gula, kita importir gula terbesar, salah satu yang paling besar, ya kan. Walaupun pemerintah sekarang berupaya mendrive kembali industri gula. Kemudian karet, karet juga itu nasibnya sangat mengkhawatirkan karena persaingan dengan karet sintetis. Oleh itu satu-satunya komoditi pertanian perkebunan yang bisa kita banggakan adalah sawit. Sebab itu kita harus jaga betul sawit ini, ekosistem polisinya, ekosistem perdagangan internasionalnya harus kita jaga, sustainability karena kita diserang oleh berbagai pihak, ya. Walaupun alasannya tidak selamanya alasan lingkungan, ada alasan lain, tapi kemudian mereka berlindung di balik lingkungan misalnya. Sebab itu kami merasakan perlu masalah sawit ini sudah kita pikirkan secara baik dan kita melakukan studi yang sawit ini tentang sustainability dan strategik. Bagaimana kita bisa membela sawit sehingga bisa memberikan kemakmuran kepada masyarakat. Baik Pak Sofian, berbicara mengenai peran pemerintah ya Pak. Sejauh ini bagaimana Anda menilai Pak upaya atau peran pemerintah untuk bisa menjaga kinerja perkebunan sawit, terutama kalau dilihat dari sisi regulasi seperti misalnya perizinan lahan sawit dan juga mungkin sertifikasi Pak keberlanjutan dari sawit. Ya, secara overall sawit ini ada 2 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang dimiliki oleh pengusaha. Di sini baik BUMN maupun badan usaha milik swasta. Ya, ini sekitar 58 sampai 60% kontribusi sawit oleh perusahaan besar ini. Tapi yang kedua adalah kelompok sawit yang dimiliki oleh petani. Ya. Nah, petani ada 2 lagi, petani independen, petani swadaya, dan petani yang merupakan plasma. Yang paling menderita adalah petani swadaya. Ya. Kalau perusahaan besar itu mereka punya kapasitas. Ya, punya resource, punya riset, punya orang, punya profesional, ya, membela dirinya sendiri. Walaupun tetap masih membutuhkan
ekosistem yang harus dibangun, yang harus didorong oleh pemerintah. Tapi yang petani ini sekitar 41-42%, angkanya itu ya tidak pasti betul. Itu yang sangat menderita. Karena apa? Produktivitas rendah sekali. Kalau perusahaan besar nasional bisa memproduksi sampai dengan 6-7 ton minyak CPO per hektar, petani itu sekitar 2-3 ton. Ya. Nah, kemudian ini petani sawit rakyat ini banyak yang harus kita replanting dan mereka tidak mampu mereplanting sendiri. Karena beda dengan komoditas yang lain, sawit ini adalah kalau tanam pertama mudah, buka lahan, tanam sawit. Tapi kalau misalnya replanting, itu sawitnya sudah tinggi melambai-lambai di sana, itu harus ditebang, kemudian akarnya harus dibongkar dan batangnya itu harus dicacah dan dikuburkan. Kalau tidak menjadi penyakit. Dan setelah dikuburkan itu menjadi pupuk. Nah, petani ini yang harus didukung dan harus didorong oleh pemerintah. Persoalan kedua Anda sebutkan masalah lahan. Ini masalah lahan memang terutama petani juga, ya kan. Sekarang menurut klaim Kementerian Kehutanan ada 3,4 juta hektar kebun sawit dalam kawasan. Ya. Kawasan ini nanti kalau bicara kawasan hutan itu banyak, lebih dari 30 juta hektar kawasan hutan, nggak ada hutannya sebenarnya, ya kan? Karena sudah terjadi degradasi masa lalu. Ini yang banyak ditanam sawit. Tapi sekarang 3,2 juta hektar diklaim dalam kawasan hutan. Dari 3,4 juta hektar, itu sekitar 2,2 juta hektar adalah petani punya. Dan mereka karena status lahannya belum jelas dan belum terselesaikan, mereka nggak bisa dapat sertifikat. Kalau nggak dapat sertifikat, mereka tidak bisa melakukan akses ke perbankan. Ya kan? Oleh sebab itu, program apa yang kita sebut PSR, Peremajaan Sawit Rakyat itu menjadi sangat penting. Ya. Di samping itu, tantangan bagi perusahaan besar juga ada keamanan. Ya, banyak gangguan. Ya, kita dengar demo di Kalimantan Barat, demo di Sumatera Selatan. Ini perlindungan keamanan ini penting sekali. Karena kalau terjadi gangguan keamanan di tingkat perkebunan, itu siapapun nggak bisa menghadapi. Karena itu ada tugas pemerintah. Baik Pak, lalu selanjutnya melihat tadi ada berbagai persoalan begitu ya Pak ya terkait dengan lahan, lalu juga terkait dengan kondisi petani saat ini ya Pak. Faktor-faktor apa saja yang perlu menjadi perhatian artinya bagi pemerintah khususnya untuk di sisa tahun 2024 untuk industri sawit ini dan juga untuk petani sawit khususnya tadi yang petani swadaya Ya. Anda sebutkan. Ya, yang pertama kalau kita membicarakan masalah petani sawit, ini persoalan yang sistemik yang harus diatasi, bukan aja 2024, ya kan? Karena kalau 42% sawit rakyat itu yang perlu diremajakan umumnya adalah dulu target pemerintah 1 tahun sekitar 300.000 hektar ya, yang harus diremajakan. Tapi realisasi sangat rendah. Faktornya adalah bukan nggak ada uang. BPDPKS menyediakan dana 30 juta ya grant. Tapi kemudian banyak sekali sawit masyarakat itu tidak ada sertifikat karena status lahannya belum beres. Ya. Itu. Tapi tantangan yang mendesak sekarang ini karena ekspor sawit itu adalah salah satu sumber penerimaan negara, devisa negara. Maka bagaimana kita jaga misalnya gangguan keamanan itu salah satu menurut saya yang harus menjadi perhatian serius. Baik. Anda sendiri Pak melihat begitu ya untuk saat ini pengembangan hilirisasi produk sawit untuk bisa mendongkrak kontribusi pada ekonomi di tanah air sejauh ini sudah seperti apa Pak? Kalau kita lihat misalnya ya dulu kita ekspor CPO. CPO itu produk dari ini kita ekspor. Sekarang ini lebih dari 70% sudah kita ekspor produk olahan. Ya. Produk olahan itu memang ada, boleh kita sebut downstream tapi tidak disebut midstream. Misalnya minyak goreng, ya, olein. Itu produk olahan. Itu yang kita ekspor sekarang lebih dominan. Kemudian sabun, kemudian bukan mentega, margarin ya. Margarin ya. Nah, itu yang mendominasi ekspor. Tapi juga sekarang mulai ekspor oleochemical. Ya, oleochemical karena sawit itu punya kemanfaatan yang luar biasa pemanfaatannya untuk macam-macam. Oleh sebab itu produk yang betul-betul hilir ini itu tidak mudah memang.
karena banyak importir sawit mereka itu bergerak di yang paling downstream itu. Ya. Tapi secara overall Indonesia alhamdulillah ekspor CPO itu menjadi sangat kecil sekali. Sedangkan produk yang paling dominan adalah produk olahan tadi. Dan itu juga memberikan nilai tambah kepada devisa kepada Indonesia.